kami menolak pilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif, dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari. Angket, Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Tapi kalau hak angket itu membatalkan... Usulan hak angket yang disampaikan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuai banyak dukungan. Publik pun menunggu PDI Perjuangan dan partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud untuk menggulirkan hak angket di DPR. Pembahasan selengkapnya telah hadir bersama kami, ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan analis politik Adi Praitno. Mas Adi, Bang Ciko, selamat sore. Selamat sore Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung ke Bang Ciko. Bang Ciko, ketiga parpol pendukung koalisi perubahan sudah menyatakan mendukung proses hak angket, tapi kemudian mereka dalam posisi menunggu PDI Perjuangan untuk kemudian memulai menginisiasi hak angket tersebut di DPR. Mohon diberikan kepastian Bang Ciko, ini kira-kira kapan PDIP kemudian secara resmi akan menggulirkan hak angket itu? Nggak bisa dong kepastian. Artinya gini, yang pasti kami akan menggulirkan hak angket. Tapi kapannya itu kan kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu cermat ya. Ini kan bukan hal yang main-main. Ini tidak mau kita hanya dijadikan menjadikan ini sebuah yang show off. Seakan-akan kita betul-betul berjuang untuk menyelidiki apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah, cawe-cawenya sejauh mana dalam melaksanakan sebuah undang-undang terkait hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan seluruh bangsa dan negara. Jadi artinya kita mau ini menjadi sebuah aksi yang betul-betul nanti akan berdampak, mempunyai output yang betul-betul berguna bagi bangsa dan negara ini. Ya, outputnya itu kan bisa bermacam-macam, tetapi tentunya artinya kita harus butuh persiapan yang kuat. Nah, persiapan ini kan salah satunya membutuhkan bukti-bukti, menyiapkan strategi-strategi, dan apa saja yang akan menjadi argumentasi kami ketika hak angket itu tidak berjalan. Ini yang paling penting, dan pada saatnya momentumnya pasti ada dan itu akan digulirkan. Pada prinsipnya ini yang harus diketahui bahwa ini bukan sekedar keinginan capres, cawapres atau parpol ataupun anggota parlemen, person-person yang begitu di situ. Ya, Bang Ciko, tapi substansinya itu apa, Bang Ciko? Ini kan bekerja, ini kan dari aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat ini jelas substansinya adalah menyelidiki kecurangan-kecurangan yang kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, dan ini suatu hal yang kami anggap dan juga dianggap oleh masyarakat dan koalisi masyarakat sipil sebagai sesuatu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak hanya cukup bisa diusut melalui Bawaslu. Kita mengetahui sendiri Bawaslu maupun KPU banyak melakukan pelanggaran itu sendiri. Gitu. KPU sudah ditegur ketuanya. Nah ini Bawaslu juga tidak menindaklanjuti banyak laporan maupun mereka tidak bersikap proaktif terhadap berbagai temuan. Jadi hak angket ini sebagai hak konstitusional anggota parlemen dan fraksi di parlemen, saya rasa suatu hal yang salah satu kanal dari kehidupan kita berdemokrasi ini untuk menuntaskan segala hal yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, Mas Adi, dengan dukungan dari koalisi perubahan ini, apakah artinya hak angket tidak akan menemui halangan, berarti begitu akan berjalan mulus begitu nanti di DPR, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau partai-partai politik pendukung paslon 1 dan paslon 3 ini solid, saya kira memang hak angket ini akan terrealisasi ya. Tinggal kita tunggu dan tinggal kita uji kapan kira-kira partai-partai ini melakukan satu komunikasi yang kemudian direalisasi.
Karena saya kira kalau bicara tentang chemistry, bicara tentang kepentingan politik, bicara tentang kesamaan keinginan, supaya ada upaya-upaya untuk melakukan investigasi dan penyelidikan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu, saya kira kubu nomor 1 dan kubu nomor 3 ini kan sudah sama. Kalau kita mendengar statement-statement elit mereka di berbagai kesempatan, tentu saut-sautannya sudah mulai terjadi. Ya, kemarin misalnya elit-elit dari kubu nomor 1 menyatakan bahwa mereka cukup siap ya, akan mendukung hak angket yang diinisiatifi oleh kawan-kawan dan teman-teman PDIP. Oleh karena itu, bagi saya tinggal bagaimana kawan-kawan PDIP dan P3 juga melakukan hal yang serupa, bahwa hak angket ini tinggal nunggu waktu, dan alangkah lebih baiknya kalau segera ini diwujudkan sebagai bentuk gerakan politik ya, melakukan audit investigatif terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan dalam pemilu. Itu yang pertama ya, Mas. Yang kedua yang paling penting sebenarnya, soal hak angket ini kan domain elit, terutama ketum partai ya, karena apapun judulnya, kalau sudah ketua umum partai yang bicara, saya kira kader-kader di bawahnya, terutama mereka yang jadi anggota dewan saat ini, akan menerjemahkan ini sebagai sebuah aspirasi politik. Menurut saya ini menarik ya, kenapa? Pertarungan Pilpres memang ditarik pada aspek yang kemudian akan melebar, terutama ketika anggota dewan dilibatkan dalam hal untuk mencari keadilan, mencari bagaimana persoalan-persoalan dugaan kecurangan ini bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Ya. Kenapa ini menarik? Karena bagi saya ini semacam bentuk ketidakpercayaan terhadap Bawaslu, ini semacam ketidakpercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi, mungkin karena dua lembaga ini dinilai tidak pernah tuntas untuk mengungkap persoalan-persoalan yang terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan. Misalnya soal politisasi bansos katanya, termasuk misalnya mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan, ada intimidasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini bagi saya adalah semacam instrumen politik hukum yang sah dilakukan oleh setiap partai melalui anggota dewannya untuk melakukan kerja-kerja politik bahwa kecurangan bisa diungkap secara tuntas. Menurut saya ini adalah instrumen politik yang jauh lebih powerful dibandingkan instrumen-instrumen yang lain. Karena kalau kita mengacu pada dugaan kecurangan sebelumnya, misalnya kita sering menyaksikan bahwa semuanya tidak pernah diungkapkan dengan baik ya, fakta-fakta yang diungkapkan itu seringkali mentah, baik di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu bagi saya, kalau untuk mencari jawaban atas dugaan ketidakadilan, dugaan ketidaknetralan terkait dengan pemilu 2024, hak angket adalah solusinya. Oke, baik. Apakah kemudian hak angket merupakan tempat yang pas dan kemudian hasilnya bisa mempengaruhi hasil pemilu 2024? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Bang Ciko, menuntaskan hak angket ini diperkirakan memerlukan waktu yang lama. Tidak sedikit kemudian orang yang ragu hak angket ini bisa dituntaskan di sisa masa jabatan DPR dan pemerintah yang berakhir di bulan Oktober mendatang. Bahkan ex-ketua MK Pak Jimli Asyidiki saja mengatakan ini hanya gertak politik saja karena nggak akan sempat gitu. Tanggapan Anda, Bang Ciko? Pak Jimli ini kan partisan ya, anak kami. Ini itu kan caleg Gerindra, jadi paslon 02 lah. Tapi intinya gini, apapun itu kita tidak boleh sebagai salah satu dari jalur perjuangan untuk mencari keadilan, mencari kejujuran dan keadilan daripada proses pemilu ini, tentunya kita harus maksimal. Kegagalan itu kan selalu menjadi resiko dan konsekuensi, tetapi kita harus sudah dapat mencari jalan dan Bawaslu. Saya justru itu juga sedang kita akan tetap jalankan, ditambah dengan hak angket ini. Bila ada jalur-jalur lain yang secara konstitusional, jadi ya tentu itu akan kita lalui juga. Ini juga masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia harus tahu, ini untuk menghindari masyarakat dan rakyat yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu yang dianggap oleh Ya. Halo, Bang Ciko? Ya, Bang Ciko, mohon maaf komunikasinya mengalami gangguan, terputus-putus suaranya. Saya ke Mas Hadi dulu. Mas Hadi, apakah memang hasil dari hak angket ini bisa kemudian mempengaruhi hasil pemilu, Mas Hadi? Masyarakat sipil, bahkan era reformasi ini jalan melampiaskan ketidakpuasannya, tidak ada bakar ban lain. Ini pemilu untuk melakukan ini.
Ya, Bang Ciko, mohon maaf, koneksinya agak putus-putus. Kami mengalami kesulitan mendengarkan suara Bang Ciko. Coba saya ke Mas Adi dulu ya. Mas Adi, menurut Anda, apakah kemudian hasil dari hak angket ini bisa mempengaruhi hasil pemilu 2024? Ya, saya kira memang agak rumit ya, bisa membayangkan bahwa hak angket ini bisa membatalkan hasil pemilu di 2024. Tidak ada korelasi yang bisa menjelaskan itu semua, tapi hak angket ini kan akan memberikan kabar terang benderang bahwa dugaan-dugaan yang terkait dengan kecurangan pemilu itu bisa diungkap dan dituntaskan setuntas-tuntasnya. Karena hak angket ini kan akan memanggil pihak-pihak yang terkait yang dinilai tahu persis ataupun terlibat terkait dengan dugaan pelanggaran ini. Ini yang sebenarnya menjadi hak politik publik ya untuk diketahui sebenarnya di mana letak anatomi faktor soal dugaan kecurangan ini bisa terjadi di 2024. Cuman kan yang menjadi tanda tanya per hari ini itu adalah siapa sebenarnya objek dari hak angket itu. Apakah pemerintah misalnya? Apakah yang terkait juga kementerian ataupun misalnya terkait dengan instrumen-instrumen perangkat-perangkat kepemiluan seperti KPU, Bawaslu, DKPP ataupun yang seterusnya. Ini yang sebenarnya selalu menjadi tanda tanya publik, siapa sebenarnya objek yang akan diangket dalam perkara dugaan kecurangan. Itu yang menurut saya paling mengemukakan. Tapi at the end of the day-nya yang paling penting di antara segala-galanya adalah segera lakukan komunikasi politik antara elit partai pendukung 1 dan 3 untuk segera mengkonkretkan bahwa hak angket ini bukan seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang, ya ini tidak akan terwujud dan hanya sebatas gertak politik ya jelang pengumuman hasil Pilpres di 2024 yang akan datang. Kalau kita yang melihat dari jauh tentu ingin menikmati bahwa hak angket ini adalah hak politik yang prosedural yang kemudian dijamin oleh undang-undang bahwa memang nanti akan ditelusuri soal adanya indikasi dan dugaan kecurangan itu. Karena ketika KPU ataupun Bawaslu ataupun misalnya Mahkamah Konstitusi tak lagi dijadikan sebagai tempat untuk mencari keadilan terkait dengan dugaan kecurangan, maka hak angket inilah yang kemudian bisa digunakan secara konkret. Tapi itu tadi, soal hak angket ini sekali lagi bukan domain paslon, bukan domain tim sukses, bukan domain relawan gitu ya, tapi ini domain keputusan elit-elit partai, terutama ketua umum mereka. Disinilah sepertinya sedang ditunggu betul, sedang diuji betul apakah ketua umum partai pendukung nomor 1 dan nomor 3 ini akan segera melakukan pertemuan-pertemuan yang bisa menerjemahkan betapa hak angket ini bisa segera diwujudkan di DPR. Saya kira syarat untuk mengusulkan hak angket tidak terlampau rumit ya, dan agak lebih mudah, tinggal diuji apakah hak angket ini nanti akan didukung oleh mayoritas kekuatan politik di parlemen ataupun tidak. Saya kira di situ Mas kuncinya, segera tuntaskan, segera lakukan komunikasi antara elit supaya hak angket ini bukan hanya sebatas isu politik, bukan hanya sebatas narasi-narasi yang sebenarnya tidak lebih dari sekedar untuk menimbulkan bahwa mereka ini sebagai bentuk protes terkait dengan indikasi kecurangan pemilu itu. Baik, saya kembali ke Bang Ciko, semoga koneksinya sudah lebih baik. Bang Ciko, apakah kemudian PDIP memang berharap bahwa hak angket ini kemudian nanti hasilnya bisa mempengaruhi hasil pemilu? Saya dengar suara saya? Ya, bisa. Silakan Bang Ciko. Oke. Jadi pada prinsipnya kita kan tadi Adi Praetno sudah menyampaikan soal objek tadi. Objeknya tentunya sekarang sedang dikumpulkan apa yang menjadi fokus kita ke depan. Tetapi kalau kita bisa melihat, tentunya kira-kira yang paling pasti adalah objeknya adalah pemerintah dan juga para penyelenggara pemilu itu sendiri. Kita melihat apa yang menjadi tujuan kita, ya tujuan kita tentunya salah satunya adalah mengubah hasil sesuai dengan hasil yang near kecurangan gitu, sebelum terjadi kecurangan dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting tentunya, dan selain apa yang kita lakukan melalui Bawaslu maupun MK. Dan kita melihat kecurangan kan artinya kita ada yang ingin kita ubahkan. Ubahnya itu di mana? Kita ingin melihat hasil yang sebenar-benarnya. Nah, kalau hasil yang sebenarnya juga agak sulit terlihat, tentunya bagaimana, kenapa hasil itu tidak bisa semuanya sebenarnya, karena apakah ada manipulasi yang begitu jauh, begitu dalam dari cawe-cawe pemerintahan, pemerintah ini siapa? Adakah pelanggar undang-undang di dalam hidup pemerintah itu sendiri, gitu, mulai dari pejabat-pejabat setingkat menengah sampai atas, dan juga ini kepala negara. Jadi intinya ini kita lihat nanti bagaimana setelah ini bergulir semua, dan saya bisa pastikan bahwa PDI Perjuangan sangat serius untuk Ya, Bang Ciko, ada yang kemudian mengaitkan dan mengatakan dan menduga begitu bahwa agenda hak angket ini untuk
memakzulkan Presiden Joko Widodo. Apakah memang itu salah satu yang dikaji oleh PD Perjuangan? Ya ada, belum sampai ke sana, tetapi gini loh, kita melakukan penyelidikan atau investigasi di bidang manapun ya, baik itu polisi maupun DPR, maupun siapapun itu, pasti akan ada ekses-ekses yang terkena imbas dari investigasi itu. Ya kita sampai ke ujung lah, kita akan tuntaskan. Baik, terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Anda kemudian menilai kesolidan dari kubu 01 dan 03, mengingat politik itu dinamis ya, dalam beberapa minggu kemudian bisa berubah begitu? Ya, saya kira secara isu, secara kepentingan politik, rasa-rasanya memang kubu 1 dan 3 ini solid ya, karena mereka memiliki kesamaan kepentingan, yaitu untuk mengungkap dugaan-dugaan kecurangan yang ada di pemilu di 2024. Yang menurut saya tidak solid itu adalah ketika elit-elit kunci, ketua umum partai, sekjen-sekjen partai ini melakukan konsolidasi politik ya, terutama untuk mengkonkretkan kira-kira kapan hak angket ini segera diwujudkan di DPR. Saat ini misalnya begitu banyak partai yang masih fokus terkait dengan misalnya pencalekan mereka, masih banyak anggota dewan misalnya yang fokus di daerah pemilihan masing-masing, terutama untuk mengamankan tingkat perolehan kursi mereka. Oleh karena itu ya bagi saya satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesulitan dan kesamaan kepentingan di kubu 1 dan 3 ini, elit-elit mereka yang merupakan representasi dari partai segera bertemu, rumuskan kira-kira kapan hak angket itu segera diwujudkan. Hanya itu kunci satu-satunya yang bisa menegaskan bahwa soal hak angket ini bukan hanya sebatas wacana, tapi akan menjelma sebagai sebuah gerakan politik yang nantinya akan menggembarkan negara ini. Karena tujuannya adalah untuk meneliti, meninvestigasi terkait dengan dugaan kecurangan pemilu itu. Saya kira di situ, Mas, lebih cepat, lebih baik. Karena kalau tidak, akan semakin muncul dugaan-dugaan bahwa sebenarnya hak angket ini hanya sebatas omon-omon gitu ya, yang sulit untuk bisa diwujudkan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti langkah resmi dari PD Perjuangan untuk menggulirkan hak angket di DPR. Terima kasih Bang Ciko, terima kasih Mas Adi telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.